insya Allah setelah seluruhnya selesai, saksi-saksi yang tentunya akan menguatkan dalil-dalil kami melakukan pembelaan, baik itu secara teori hukum, baik itu secara teori norma. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tangan lo, aman nggak? Mi, lu sini. Anda aja. Sorry. Cek. Oke, gimana agenda hari ini gimana tadi Bang sidangnya Bang? Baik. Tanggapan saksi. Dah. Ada. Saya tidak bertanggung jawab. Udah ada Bang, udah dapat Bang. Udah ada kopiannya. Bagi yang media-media yang tidak berizin. Iya, udah ada Bang. Siap. Mensi ada? Ada, hadir. Udah, beres. Mensi yang benar. Oke. Jangan tersalah lagi. Oke, baik, terima kasih tanggapan kita hari ini. Pertama, kita cukup senang ya dengan adanya jawaban-jawaban dari ahli pidana terkait permasalahan yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana. Pertama poinnya, ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT terus kemudian sebelum melakukan penggerebekan itu kemudian melaporkan ke polisi, minta ditemani dan sebagainya, apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum? Saksi ahli mengatakan ya. Di situ adalah tindakan obligation moral obligation. Artinya apa? Itu yang benar, kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Itu sudah jelas ketika bicara 3:11 tadi ya. Hanya bicara pada satu ayat. Ketika kita jabarkan di ayat ketiga, apakah tindakan Vicky menemukan istrinya di dalam kamar, kemudian dia memperingatkan untuk keluar sampai dia nggak mau, adanya kemarahan terucap dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada menjaga moralitas? Apakah itu bagian menjaga ketertiban umum? Saksi jawab apa? Ya, itu adalah bagian, gitu loh. Nah, ketika ini kemudian disangkut pautkan dengan ITE, ahli bilang kalau itunya benar, itu adalah tindakan Vicky dalam konteks bahwa dia punya kewajiban moral sebagai suami sesuai dengan undang-undang dan punya kewajiban ketertiban umum. Nah, tindakan Vicky ke RT dan ke polisi itu adalah menjaga ketertiban umum, benar itu. Nah, kemudian ditanyakan lagi berkaitan dengan pendistribusian. Bagaimana ketika bicara faktanya? Ini kita kembali ya, bahwa saksi ahli atau ahli sendiri hanya disajikan dokumen dan berkas yang memang tidak sesuai dengan fakta hari ini, gitu loh. Itu adalah bukan ilustrasi, itu adalah fakta-fakta versi pihak penyidik, bukan versi fakta yang sesungguhnya yang disampaikan. Ketika ditanya, Pak, tentang SP3, oke, kita lihat, dia kan selama ini tidak memenuhi unsur tindak SP3-nya. Setelah kita perlihatkan, Pak, mohon maaf loh, ini bukan tidak memenuhi unsur loh, tapi alat buktinya tidak cukup, unsur pidananya ada. Oh, saya baru lihat hari ini. Nah, jadi semua saksi hanya dibatasi pada apa yang disampaikan oleh penyidik, versi penyidik pada saat di Polres Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu hari ini sudah kami happy, kami senang bahwa saksi ahli pidana sendiri dia kan tidak disajikan ternyata sesuai fakta yang sebenarnya. Tidak disajikan pada, saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang rangkaian pendistribusian video yang memuat kalimat. Nah, kalimat apa? Dibilang ada botakin, kemudian diarak, jangan pilih dan sebagainya. Faktanya video itu nggak ada kalimat itu. Loh, kalau nggak ada kalimat itu gimana? Ya gimana? Apalagi diedit dan sebagainya. Ya, bagian nanti yang ya dia sendiri pun tidak bisa menjawab secara gamblang. Artinya apa? Absurd, nggak jelas, gitu loh. Nah, kemudian ada lagi bahwa saksi ahli menyatakan ada boleh katakan psikologis, secara psikologis, walaupun tidak dijawab secara rinci. Kalau tindak pidana itu ada niatan, ada tujuan akhir, atau ada makna-makna tertentu. Sedangkan kesengajaan.
Sedangkan ini adalah fakta emosional dia secara psikologis yang memang melihat istrinya berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Dan itu sudah dijelaskan apakah itu termasuk unsur ketika memang itu kesengajaan. Dan saksi ahli mengatakan kalau kejadiannya seperti itu, fakta persidangan seperti itu tidak bisa atau bukan bagian daripada unsur kesengajaan, karena memang itu adalah tidak diniatkan. Termasuk yang tadi media, saya katakan ini mengundang media di situ kalimatnya mengundang, ya. Terus kemudian tidak mencegah pemberitaan. Sedangkan saya tanyakan bagaimana kaitannya ketika memang mendistribusikan adalah bukan Vicky. Kemudian yang membuat bukan Vicky dan sebagainya bukan Vicky. Artinya apa? Vicky dalam konteks di dalam dakwaan ini adalah mendistribusikan dan sebagainya undang-undang IT. Vicky dalam kondisi pasif, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Satu, tidak mendistribusikan, tidak menyebarluaskan, tidak mentransmisikan, tidak membuat dapat diakses. Karena kenapa? Seluruh konten yang buat bukan Vicky, seluruh rangkaian pendistribusian yang buat bukan Vicky. 2 stasiun TV bukan punya Vicky. Jadi dalam hal ini, ya, nah dalam hal ini unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa menurut versi kami tidak dapat dibuktikan. Oh ya, saya juga sudah jelaskan satu hal bahwa memang tidak ada pernah wartawan diundang oleh Vicky untuk meliput. Tapi wartawan dalam hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, jelas bahwa ketika mereka menyiarkan berita fakta, bukan hoax atau bukan ada sisi newsnya, sisi beritanya, tidak akan diberitakan. Tapi ketika memang di wartawan ditanya sebagainya, kemarin ditanya, saya konversikan atau saya kaitkan dengan keterangan ahli bahwa memang tidak ada tindakan Vicky itu mengundang, tidak mampu dibuktikan tindakan Vicky mengundang wartawan, atau sekali lagi tadi tidak mencegah. Nah, tidak ada kewajiban karena memang Vicky tidak minta diliput. Dan Vicky tadi sudah menjelaskan tidak minta diliput. Tidak minta untuk disiar luaskan dan sebagainya, gitu loh. Jadi jelas konteks pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, kami yakin dengan adanya hari ini tidak terbukti dan mampu dipatahkan, sudah sangat jelas, gitu loh. Artinya saksi kali itu tidak memberatkan Vicky ya, Bang? Ya teman-teman lihat sendiri ya, tidak ada. Ini benar, saksi ahli ini benar dalam konteks dia menjelaskan secara keilmuan, bukan secara emosional harus menjatuhkan Vicky sebagai terdakwa, sebagai orang yang bersalah, tidak, gitu loh. Dan ini kan hanya 2 saksi itu aja, saksi Enja sama saksi Vicky Alman yang mengatakan dia Vicky bersalah dalam konteks yang memberatkan. Dari sekian rangkaian semuanya tidak ada yang memberatkan daripada Vicky. Selanjutnya berarti minggu depan ya, Bang? Ya, selanjutnya tadi kami juga minta hadirkan karena gini loh, kami merasa harus dihadirkan secara keseluruhan saksi-saksi yang ada di dalam berkas. Jangan sampai ada satu yang hanya dibacakan, karena kalau konteks dibacakan kami tidak memiliki kesempatan untuk mengulik lebih dalam, dan kami takutkan faktanya berbeda antara apa yang diucapkan dituliskan di dalam BAP dengan fakta persidangan, itu pasti berbeda. Oleh karena itu kami juga tadi sampaikan kepada hakim untuk bisa dihadirkan melalui jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum meminta waktu 1 minggu untuk memenuhi itu semua. Dan langkah selanjutnya kami akan menghadirkan pula, insya Allah setelah seluruhnya selesai, saksi-saksi yang tentunya akan menguatkan dalil-dalil kami melakukan pembelaan, baik itu secara teori hukum, baik itu secara teori norma, ya kan, dan juga merupakan ada lagi nanti saksi-saksi fakta lain. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.